Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Teknik Informatika Institut Teknologi Nasional akan mempresentasikan pembangunan aplikasi konsultasi posisi pemain bola berdasarkan postur tubuh. Ini adalah salah satu tugas untuk melengkapi pada mata kuliah sistem pakar dan bahasa alamiah, terutama sistem pakar. Anggota di sini ada Fikron Rizky Warman 15 2018 115 dan saya sendiri Aditya Muhammad Yudantira 15 2018 135 dan Ihsan Saiful Hadi 15 2018 136. Kami dari kelompok C2. Mungkin kita langsung masuk ke materinya. Ya, di sini ada latar belakang. Jadi selama ini para pelatih atau instruktur sepak bola yang menentukan posisi pemainnya. Namun akibatnya seringkali pelatih atau instruktur ini kesulitan menjalankan rencananya tersebut karena seringkali keputusan tidak terima oleh orang tua atau bahkan oleh pemain itu sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem pencatatan yang dilengkapi dengan model pendukung keputusan, sehingga pelatih atau instruktur dapat menggunakan data dan hasil pengolahannya untuk menentukan posisi yang paling tepat bagi pemain. Sistem ini tidak hanya membantu pelatih dalam menentukan posisi yang paling tepat, tetapi juga berperan sebagai data pendukung ketika harus menjelaskan alasan penempatan tersebut kepada pemain ataupun orang tua pemain. Di sini ada definisi dari sistem pakar. Yang pertama dari Martin dan Oxman 1988. Sistem pakar adalah sistem berbasis komputer yang menggunakan pengetahuan, fakta, dan teknik penalaran dalam memecahkan masalah yang biasanya hanya dapat dipecahkan oleh seorang pakar dalam bidang tersebut. Lalu di sini ada dari Kusuma Dewi, sistem pakar atau expert system adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli dan sistem pakar yang baik dirancang agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan meniru kerja dari para ahli. Nah, di sini ada pengertian dari sistem klasifikasi posisi pemain sepak bola pada bidang olahraga sepak bola, baik dari Indonesia maupun di dunia. FIFA sebagai Federasi Sepak Bola Dunia telah menetapkan aturan-aturan dalam olahraga sepak bola. Bagi orang yang kurang memahami posisi pemain sepak bola, akan menyebut pemain yang berada di dekat gawang sebagai penjaga gawang. Lalu pemain yang berada di area tim dekat kiper sebagai pemain belakang, pemain yang berada di tengah sebagai pemain tengah, dan pemain yang berada di depan dan melakukan penyerangan adalah sebagai pemain depan. Namun aturan yang dibuat oleh FIFA mengenai posisi pemain adalah pada kiper ada goalkeeper, lalu di sini ada center back pemain belakang, lalu ada LB, RB, left atau right back itulah pemain belakang pada posisi pas sayap, lalu CMF atau central midfielder adalah pemain tengah, lalu LMF atau RMF left or right midfielder adalah posisi tengah sayap. Lalu di sini ada CF atau center forward adalah posisi depan tengah, dan LWF atau RWF left or wing forward yaitu pemain depan sayap. Lalu selanjutnya pada perancangan aplikasi ini kita menggunakan knowledge base menggunakan model OAV. Data-data yang didapat di sini misalkan seperti CF tingginya 184 sampai 189, kecepatan laginya 9,20 mili per second, lalu beratnya 72 sampai 80 kg, umurnya 18 sampai 33 tahun itu kita dapat dari database PES 2021. Nah, selanjutnya, sini ada database terdiri dari tabel ciri, tabel login, lalu pertanyaan-pertanyaan, lalu ada tabel posisi, tabel rekam, dan tabel rule. Lalu selanjutnya boleh. Ya, jadi di sini di tabel ciri ini udah masuk soalnya. Ada, oke. Jadi di tabel ciri ini ada kode ciri dan nama cirinya. Kode ciri ini kita jadikan sebagai primary key-nya. Kemudian ada di tabel login di sini. Tabel login ini untuk users untuk masuk ke akunnya gitu ya.
Di sini juga ada proses pendaftarannya. Ntar di pendaftarannya itu pengguna akan memasukkan username, password, nama lengkap, alamat, dan tanggal lahir. Sebagai primary key-nya yaitu ID user dan username sebagai unique key, yang mana setiap user memiliki username yang berbeda. Jadi seperti dilihat di ID user ini dari sini nih ID usernya itu nggak ada yang sama semua ya. Kemudian di tabel pertanyaan itu ada kode pertanyaan dan pertanyaannya. Kode pertanyaannya diset sebagai primary key dengan dua-duanya bertipe varchar atau string ya. Kemudian di sini ada recordnya, ada kode pertanyaan dan pertanyaannya di sini pertanyaan-pertanyaan. Di sini ada sama ini pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, pertanyaan 4. Kemudian di sini ada tabel rule. Di sini tabel rule untuk memutuskan dari ciri-ciri yang sudah disebutkan itu diklasifikasikan ke posisi mana gitu, kode posisi yang mana. Di sini kode rule-nya diset sebagai primary key, kemudian kode pertanyaan dan kode posisi yang dijadikan foreign key ke tabel posisi. Kemudian ini forward chaining, mesin inferensinya digunakan metode forward chaining. Jadi selama proses konsultasi, mesin inferensi menggunakan forward chaining. Strategi forward chaining digunakan pada pengujian fakta-fakta yang dimasukkan pengguna dengan aturan yang telah disimpan di dalam sistem satu demi satu sehingga dapat diambil suatu kesimpulannya. Ini contoh penggambaran dari alur forward chaining. Kemudian, nah di sini ada tabel rule-nya yang sudah tadi ada di database ya. Jadi kalau misalnya kita menentukan sebuah posisi itu misalnya central forward gitu ya, dia masuk ke premis yang mana gitu ya. Di sini terlihat contoh bahwa central forward itu tingginya sekitar 184 sampai 189 cm, kemudian kecepatannya 9,2 meter per second, kemudian beratnya 72 sampai 80 kilo, umurnya antara 18 sampai 30. Kemudian ini tabel relasinya. Jadi untuk menentukan dari si rule yang akan dihasilkan posisinya di hasil posisi ini dengan kode P001. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah contoh hasil penelusuran dari mesin inferensi. Misalkan kita anggap kita tidak mengetahui goals-nya dulu. Jadi langkah pertama itu masukkan fakta tentang cirinya. Lalu langkah keduanya itu simpan fakta ke dalam working memory. Nah, lalu langkah ketiga itu lihat terus satu, cocokkan dengan premis ke-1, apakah tingginya itu di antara 184 sampai 180 cm. Jika yes, maka lanjut ke langkah 4 itu lihat rule 1 lagi, kemudian cocokkan dengan premis kedua. Apakah kecepatan 9,2 meter per second, dan jika yes, tadi yang langkah ketiga itu jika jawabannya yes itu dimasukkan dulu terlebih dahulu ke dalam working memory. Jadi tinggi 184 sampai 189 cm. Lalu langkah keempat juga karena jawabannya yes, maka masukkan ke dalam working memory kecepatan 9,20 meter per second. Lalu untuk langkah kelima, lihat lagi ke rule nomor 1, cocokkan dengan premis nomor 3. Apakah berat antara 72 sampai 80 kg? Jawabannya ya. Jika ya, maka masukkan ke dalam working memory berat 72 sampai 80 kg. Nah, untuk langkah ke-6, lihat rule ke-1 lagi, cocokkan dengan premis ke-4. Apakah umurnya di antara 18 sampai 33 tahun? Karena jawabannya yes, maka masukkan ke dalam working memory umur 18 sampai 30 tahun. Lalu langkah ke-7, semua premis telah ditemukan, maka dicocokkan dengan tabel rule tadi, maka ditemukanlah posisinya itu adalah central forward atau CF dengan kode tadi, kalau tidak salah itu P001 ya? Iya. Ya betul. Nah, kemudian yang selanjutnya ada implementasi UI atau user interface.
Yang pertama ini ada form splash screen. Jadi form splash screen ini itu adalah berupa tampilan loading ketika aplikasi ini dibuka. Jadi form ini itu akan terbuka ketika aplikasi dijalankan atau pertama kali dijalankan dan akan tertutup dengan sendirinya setelah beberapa detik. Lalu form login pun akan terbuka. Nah, di sini yang selanjutnya itu ada form login. Form login yang di sebelah kiri ini adalah form untuk loginnya. Admin itu dapat melakukan login dengan memasukkan username dan password admin, lalu menekan tombol masuk yang akan membuka form admin. Nah, user pun juga dapat melakukan login dari form yang sama ini dengan masuk dan akan diantarkan ke form menu. Nah, tetapi jika user belum memiliki username dan password, user harus melakukan pendaftaran dengan menekan tombol daftar. Lalu yang sebelah kanan ini adalah form untuk pendaftaran. Jadi, jika user belum memiliki username dan password, maka dia harus mengisikan data-datanya diantaranya seperti nama lengkap, username, password, tanggal lahir, dan alamatnya. Jika sudah, klik button untuk daftar. Dan jika untuk login, klik button untuk masuk dan akan diantarkan kembali ke form login untuk mengisi username dan password, kemudian klik button masuk. Lalu yang selanjutnya ada form menu. Pada form menu ini, pada aplikasi ini dapat tampilannya itu adalah logonya dari aplikasi ini sendiri, kemudian halo, dan akan menampilkan nama username dan umur dari pemilik akun ini. Dan jika tombol home yang diklik, maka tampilannya akan seperti form yang sebelah kiri ini, yang ada logo Postplay dan halo, Ihsan Saiful Hadi, 21 tahun. Dan jika untuk yang button kedua yang gambar orang dengan ada pensil itu, dia akan masuk ke menu profil untuk edit profil dari pemilik akun ini. Di antaranya ada nama lengkap, password, tanggal lahir, dan alamat. Jika ingin dirubah, maka klik button ubah profil. Ya, jadi ini untuk menu yang lainnya. Yang sebelah kiri ini bisa dilihat itu menu konsultasinya gitu ya, menu untuk menentukan posisi yang ingin disarankannya gitu ya. Ketika dia memilih icon yang paling bawah kiri itu konsultasi, tampilan akan memunculkan tampilan dari intro atau penjelasan terlebih dahulu bahwa di sepak bola itu ada beberapa posisi yang sudah dijelaskan oleh Fikron sebelumnya itu ya. Ada dari striker, defender sampai midfielder. Kemudian ada penjelasannya di sebelah kanannya itu. Nah, ketika sudah ditekan mulai, maka aplikasi akan memulai tesnya atau akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dimuat dalam database gitu ya. Ketika user menjawab dan dalam rule itu cocok, maka akan dihasilkan posisi yang sudah disarankan. Namun ketika ada perbedaan gitu ya, jadi tidak ada dalam rule, maka hasilnya akan muncul hasil belum ditemukan gitu. Di dalam pertanyaan juga di sini yang ditanyakan adalah yang seperti sudah ditampilkan sebelumnya, itu ada tinggi badan gitu ya, berat badan, usia sama dan kecepatan lari rata-rata si tiap posisinya. Nah, ini misal ada contoh yang kiri ini dihasilkan atau kecocokan gitu ya, atau cocok lah gitu ya. Jadi ketika dia dalam rule ini tersedia gitu ya, maka dia akan munculkan suatu pop-up message gitu ya, akan menghasilkan si nama posisi yang akan disarankan ya. Misal ini posisi yang ideal untuk
ukuran fisik yang tadi sudah dipilih adalah CF misalnya. Nah, ketika dia tidak rule-nya tidak cocok gitu ya, maka dia akan menampilkan keterangan yang ada di form sebelah kanan ini. Maaf, belum ada posisi yang disarankan. Gitu. Kemudian ini ketika dia ingin mengulangi lagi tesnya, maka dia pengguna bisa menekan tombol retest. Kemudian juga ada menu terakhir yaitu menu riwayat atau history. Di sini memuat data-data pengguna sendiri untuk mengetahui kapan pengguna ini melakukan tes. Di situ ada tanggalnya, kemudian nama, kemudian posisinya. Yang mana ketika cocok maka dia akan masuk ke dalam history. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada form adminnya. Di sini admin atau pakar gitu ya, mereka bisa menambahkan pertanyaan-pertanyaan seperti yang ada di form sebelah kiri nih. Jadi di sini admin dan pakar bisa menambahkan pertanyaan-pertanyaan dari misalnya tinggi, kecepatan, dan lainnya. Kemudian bisa juga menambahkan rule, menambah, mengurangi, mengubah, itu bisa oleh admin dan pakar. Di sini juga ada record semua data hasil konsultasi dari semua user. Bedanya dengan history yang tadi user, itu hanya menampilkan user yang loginnya saja, namun untuk admin semua user yang terdaftar dia akan menampilkan semua datanya. Ya, mungkin seperti itu, langsung ke datanya, demonya saja. Nah, ini spesies yang tadi sudah dibicarakan. Iya, salah. SMPP-nya udah. SMPP-nya belum dinyalakan. Belum Pastikan SMPP-nya sudah dinyalakan. Iya. Karena database ini terhubung dengan database MySQL. Aplikasi. Ya. Nah, ini akan lancar. Nah, sini masuk ke dalam form login ya. Namun ketika teman-teman belum memiliki akun, teman-teman bisa menekan register. Nah, kita coba isikan saja ya teman-teman ya. Kita isikan nama full name-nya Aditya Muhammad. Kemudian username-nya Adit. Password-nya Adit. Tanggal lahirnya 12/12/2000 ya. Kemudian address-nya misal Bandung. Maka sign up. Nah, ketika sign up berhasil, maka akan muncul pop-up registrasi berhasil. Ketika sudah punya ini akun, maka teman-teman bisa langsung ke sign in, kemudian masukkan username dan password yang sudah tadi daftarkan itu ya. Adit. Masuk login, maka akan muncul di halaman home. Di sini terdapat tulisan halo, kemudian nama, kemudian umur ya. Nah, di sini juga teman-teman yang tadi ada ini profil, teman-teman bisa merubah di sini, misalnya Muhammad Yodan Tiara gitu ya. Ubah profil, maka profil berhasil diubah gitu. Bisa diubah nama lengkap, password, tanggal lahir, dan alamat. Kemudian konsultasi, nah ini kita coba konsultasinya, ini halaman pengenalan. Nah, bisa dilihat untuk demo ini saya cocokkan dengan data asli ya. Dari sepak bola ya. Ya, betul. Misalnya teman-teman ini karena ini sudah kan, kita masukkan data pemain yang cocok gitu ya. Kita misalkan itu Harry Kane ya. Misalkan Harry Kane dengan umur dia ini 27, jadi dia masuk ini, yes. Kemudian ini untuk tingginya dia sekitar 188 cm, jadi ini bukan, ini tidak masuk sini dalam kondisi ini, pertanyaan ini. Tidak, masih bukan. Nah, dia masuk ke sini nih. Ya, yes. Nah, kemudian ini ada kecepatan larinya. Kecepatan lari Harry Kane itu 9,68 meter per second ya. Jadi ini bukan.
Nah, ketika kita ambil yang paling terdekatnya aja, karena ini kurang lebih 9,2 meter per second. Kemudian untuk beratnya, ya, beratnya itu Hurricane ini 76 kg ya. Ini bukan, dia masuk ke sini nih, yang lebih tepatnya. Ya. 272 sampai 76 kg. Maka dihasilkan bahwa terdapat kecocokan antara sistem dan fakta aslinya gitu ya. Bahwa si Hurricane ini memang dia posisinya central forward karena dia tugasnya adalah mencetak gol. Gitu. Jadi memang penyerang di dalam dunia nyata juga ya. Betul, betul. Nah, kita coba lagi untuk yang misal tidak cocok gitu ya. Ini nih, misalnya Romelu Lukaku. Ya, Romelu Lukaku. Lukaku ini tidak cocok nih katanya. Karena dia memiliki usianya sekitar 27 tahun. 27 tahun. Kemudian lalu tingginya 191 kan? Oke, mantap. Tinggi sekali ya. Tidak masuk dan out. Oh, ini sini dia. Nah, ini masuk. Kecepatan larinya 9,2 meter per second. Iya, berarti di antara situ. Kemudian beratnya 92. 94 kan? Oh, 94, sorry. Nah, di sini masuk dia ke dalam kondisi yang ini. Yes. Terlihat tidak cocok ya, mungkin karena dia dari tidak masuk ke rule mungkin ya kan ya. Iya, betul. Tidak memenuhi. Jadi pertanyaan-pertanyaannya yang sudah dijawab gitu ya, tidak masuk ke dalam rule yang sudah ada di dalam database. Seperti itu ya, mungkin untuk demo aplikasinya teman-teman. Mungkin ini San yang history sama admin history ya. San. Sama logout juga. Oh, betul. Teman-teman, ketika tadi kan sudah Hurricane ya. Ketika cek history ini Muhammad Yudantira nih CF ya tadi benar, karena sudah tadi cocok dengan yang Hurricane. Ternyata Adit adalah Hurricane. Kemudian kita logout. Nah, untuk masuk ke dalam admin, ketikkan username-nya admin dan admin sebagai passwordnya, kemudian chat login. Nah, ini adalah halaman utama dari admin. Admin bisa menambah, mengurangi, dan mengubah dari pertanyaan-pertanyaannya gitu. Ini teman-teman bisa otak-atik lah di sini gitu ya. Kalau untuk mengubah, untuk menambah bisa dengan tombol ini, tambah di sini, ya. Atau mengurangi dengan tombol minus yang ini. Ini untuk pertanyaan. Kemudian ada tabel rule, sama semuanya. Admin bisa menambah, mengurangi, dan mengubah gitu ya dari tabel database-nya. Kemudian sama dengan record, dia menampilkan record semua user, tapi ini sepertinya kesalahan. Kemudian ya paling gitu untuk si admin. Kemudian admin juga bisa logout. Kemudian akan kembali lagi ke form awal atau form login. Jadi seperti itu kira-kira ada tambahan lagi dari rekan-rekan Pikiran dan Adit? Mungkin dari saya cukup. Cukup ya. Oke. Jadi mungkin seperti itu aplikasi dari sistem pakar ini ya, konsultasi pemain bola itu ya. Di posisi pemain bola. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.